Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, berdirilah sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal oleh penduduk setempat sebagai rumah arwah, karena cerita-cerita menyeramkan yang terus beredar selama bertahun-tahun. Rumah itu tidak hanya menjadi saksi bisu kehancuran keluarga yang pernah tinggal di sana, tetapi juga menjadi sumber misteri yang tak pernah terpecahkan. Konon, keluarga terakhir yang tinggal di sana menghilang tanpa jejak, meninggalkan rumah itu dalam keadaan terbengkalai dan menyeramkan. Ari, seorang fotografer muda yang gemar mengeksplorasi tempat-tempat terbengkalai, mendengar tentang rumah itu dari seorang penduduk desa yang dia temui secara kebetulan. Lelaki tua yang memberitahunya memperingatkan Ari untuk tidak mendekati rumah itu. "Anak muda, kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Banyak yang sudah mencoba masuk ke sana dan tidak pernah kembali," katanya dengan suara gemetar. Namun, rasa penasaran Ari mengalahkan ketakutannya. Baginya, cerita-cerita horor ini hanya bumbu untuk eksplorasi yang menantang. Ketika malam tiba, Ari memutuskan untuk mengunjungi rumah itu. Langit yang gelap tanpa bintang menambah suasana mencekam. Pohon-pohon tua di sekitar rumah tampak seperti bayangan hitam yang menjulang, melingkupi rumah itu seperti tirai kegelapan. Angin malam yang dingin membawa bisikan halus yang tidak jelas asalnya, membuat bulu kuduk Ari meremang. Rumah itu sendiri tampak seperti raksasa yang tertidur, menunggu untuk bangun dari mimpi buruk. Saat Ari membuka pintu depan, suara derit keras membuatnya terdiam sejenak. Pintu itu terasa berat, seperti enggan untuk terbuka. Udara di dalam rumah terasa berat, dan aroma lembab bercampur sesuatu yang asing menyeruak ke hidungnya, membuat Ari merasa mual. Dia memutuskan untuk memulai eksplorasi dari ruang tamu. Perabotan lama yang berdebu masih berada di tempatnya, seolah-olah keluarga yang tinggal di sana pergi secara tiba-tiba tanpa sempat membawa apapun. Dinding-dindingnya dihiasi oleh jamur dan retakan, memberi kesan bahwa rumah ini benar-benar sudah ditinggalkan dalam waktu yang lama. Dengan kamera di tangannya, Ari mulai memotret sudut-sudut ruangan. Kilatan cahaya dari kameranya memantulkan bayangan-bayangan aneh yang membuatnya merasa seperti diawasi. Di salah satu sudut ruang tamu, Ari menemukan sebuah bingkai foto yang pecah. Dengan hati-hati, dia memungutnya. Di dalam foto itu, terlihat sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak perempuan kecil. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa. Wajah anak perempuan itu tampak kabur, seperti ada sesuatu yang menghapusnya dari ingatan waktu. Ketika Ari memandangi foto itu lebih dekat, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Langkah-langkah itu berat dan lambat, seperti seseorang yang berjalan tanpa terburu-buru. Jantung Ari berdegup kencang. Dia tahu bahwa rumah ini seharusnya kosong, tetapi suara langkah kaki itu nyata. Dengan perasaan bercampur aduk antara ketakutan dan penasaran, Ari memutuskan untuk mencari sumber suara itu. Dia mulai menaiki tangga kayu yang berderit di setiap langkah. Suara langkah kaki itu terus terdengar, seperti mengundangnya untuk mengikuti. Tangga itu membawa Ari ke lantai 2, yang terasa lebih gelap dan lebih dingin dibandingkan lantai bawah. Lorong sempit dengan pintu-pintu tua di kedua sisinya membuat suasana semakin menyesakan. Dinding-dinding lorong itu penuh dengan coretan-coretan aneh yang tampaknya ditulis dengan darah kering. Beberapa simbol yang tidak dikenalnya terpampang jelas, memberikan kesan bahwa tempat ini pernah digunakan untuk sesuatu yang mengerikan. Di ujung lorong, sebuah pintu setengah terbuka menarik perhatian Ari. Perlahan, dia mendorong pintu itu dan masuk ke dalam. Ruangan itu adalah kamar anak kecil, dengan suasana yang seharusnya penuh keceriaan, tetapi sekarang berubah menjadi mimpi buruk. Boneka-boneka tua dengan wajah yang pudar berserakan di lantai. Sebuah tempat tidur kecil dengan sprei usang berdiri di sudut ruangan. Di atas meja kecil, sebuah kotak musik tua terletak dalam keadaan terbuka, namun diam. Saat Ari mendekati kotak itu, melodi lembut mulai bermain dengan sendirinya, meskipun kotak itu tampaknya sudah rusak. Suara melodi itu terasa tidak wajar, seperti panggilan dari dunia lain. Ari merasakan hawa dingin yang semakin menusuk, membuat tangannya gemetar. Ketika dia menoleh ke cermin besar yang menggantung di dinding, dia melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan keseimbangan.
Bayangan seorang anak kecil berdiri di belakangnya. Anak itu mengenakan gaun putih yang lusuh, dengan rambut panjang menutupi sebagian besar wajahnya. Ari langsung berbalik, tetapi tidak ada siapapun di sana. Namun, bayangan itu tetap terlihat di cermin, sekarang semakin mendekat. Ari memutuskan untuk segera meninggalkan kamar itu, tetapi suara melodi dari kotak musik semakin keras, seolah memanggilnya untuk tetap tinggal. Nafasnya terasa berat, dan keringat dingin membasahi punggungnya. Dia mencoba membuka pintu kamar, tetapi pintu itu tidak mau bergerak, seolah-olah terkunci oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ketika Ari mencoba mencari cara untuk keluar, suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini dari dalam kamar itu sendiri. Bayangan di cermin mulai bergerak sendiri, tanpa mengikuti gerakan Ari. Anak kecil itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah Ari. Dengan napas yang semakin tidak teratur, Ari menyadari bahwa dia tidak sendirian di kamar itu. Sebuah bisikan halus terdengar di telinganya, "Kau telah memanggil kami. Kini kau harus tinggal." Dalam kepanikan, Ari meraih kameranya dan mencoba mengambil foto bayangan itu, berharap cahaya kilat bisa mengusirnya. Namun, setiap foto yang diambil hanya menampilkan bayangan yang semakin jelas, menunjukkan sosok-sosok lain yang sebelumnya tidak dia sadari ada di ruangan itu. Kamera itu akhirnya mati dengan sendirinya, meninggalkan Ari dalam kegelapan yang pekat. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan sendirinya, mengungkapkan lorong yang sama sekali berbeda. Lorong itu sekarang dipenuhi dengan kabut tebal, dan di ujungnya, Ari bisa melihat pintu lain yang samar-samar bercahaya. Dengan langkah berat dan penuh ketakutan, dia memutuskan untuk berjalan menuju pintu itu, berharap bisa keluar dari mimpi buruk ini. Namun, dia tidak tahu bahwa ini baru permulaan dari apa yang akan dia hadapi. Tangga itu membawanya ke lantai 2, yang tampak lebih gelap dan lebih dingin. Lorong sempit dengan pintu-pintu tua di kedua sisinya membuat suasana semakin menyesakan. Di ujung lorong, sebuah pintu setengah terbuka menarik perhatian Ari. Perlahan, dia mendorong pintu itu dan masuk ke dalam. Ruangan itu adalah kamar anak kecil. Boneka-boneka tua dengan wajah yang pudar berserakan di lantai. Sebuah tempat tidur kecil dengan sprei usang berdiri di sudut ruangan. Di atas meja kecil, sebuah kotak musik tua terletak dalam keadaan terbuka. Ketika Ari mendekati kotak itu, melodi lembut mulai bermain dengan sendirinya, meskipun kotak itu tampaknya sudah rusak. Saat dia mengamati kamar itu, suhu ruangan tiba-tiba menurun drastis. Nafasnya terlihat seperti uap di udara. Di cermin besar yang menggantung di dinding, Ari melihat bayangan seorang anak kecil berdiri di belakangnya. Dia langsung berbalik, tetapi tidak ada siapapun di sana. Namun, bayangan itu tetap terlihat di cermin, sekarang semakin dekat. Ari berlari keluar dari kamar itu, tetapi lorong yang sebelumnya dia lewati sekarang tampak lebih panjang dan gelap. Setiap pintu yang dia lewati terdengar suara ketukan dari dalam. Suara-suara bisikan mulai mengisi udara, memanggil namanya dengan nada yang menyeramkan. Ketika dia akhirnya mencapai tangga, dia menemukan bahwa tangga itu sekarang tidak lagi menuju lantai bawah, melainkan ke kegelapan yang tidak berujung. Dalam kebingungan, Ari mencoba mencari jalan keluar, tetapi lorong tersebut seakan berubah menjadi labirin tanpa ujung. Pintu-pintu di kedua sisi lorong mulai terbuka sendiri, memperlihatkan ruangan-ruangan yang penuh dengan bayangan samar dan suara-suara aneh. Salah satu ruangan menampilkan adegan yang tidak mungkin. Seorang wanita dengan pakaian kuno menatap kosong ke cermin, tetapi pantulan di cermin menunjukkan wajah yang sepenuhnya berbeda, mengerikan dan tidak manusiawi. Dengan napas terengah-engah, Ari terus berjalan. Namun, langkah-langkahnya semakin berat, seperti ada sesuatu yang tak terlihat menariknya ke belakang. Tiba-tiba, lorong itu berubah lagi. Di ujung lorong yang baru muncul, Ari melihat sosok anak kecil yang sebelumnya dia lihat di cermin. Anak itu berdiri diam, memandangnya dengan tatapan kosong, sebelum perlahan mengangkat tangan dan menunjuk ke salah satu pintu. Ari tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dengan hati-hati, dia membuka pintu yang ditunjukkan anak itu. Ruangan di dalamnya gelap gulita, dan udara di sana begitu dingin hingga membuatnya sulit bernapas. Saat dia melangkah masuk, pintu di belakangnya tertutup dengan keras,
dan suara tawa kecil terdengar di seluruh ruangan. Lampu redup tiba-tiba menyala, memperlihatkan dinding yang penuh dengan coretan tangan kecil. Coretan itu berbunyi, "Kami akan bermain selamanya." Ari menyadari bahwa dia telah masuk ke dalam perangkap. Suara langkah kaki mulai terdengar di sekelilingnya, meskipun dia tidak bisa melihat siapapun. Ketika dia mencoba membuka pintu untuk keluar, dia merasakan sentuhan dingin di bahunya. Dengan terkejut, dia menoleh dan menemukan sosok anak kecil itu berdiri di depannya, dengan senyum lebar yang tidak wajar. "Kau sudah datang untuk bermain," katanya dengan suara yang menggema. Ari mencoba berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ruangan itu mulai berputar, dan dunia di sekelilingnya perlahan memudar menjadi kegelapan total. Saat Ari membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang berbeda. Tidak ada lagi coretan di dinding, tidak ada suara tawa anak-anak. Sebaliknya, dia menemukan dirinya duduk di sebuah kursi kayu di tengah ruangan kosong. Di depannya, sebuah meja panjang penuh dengan buku-buku tua, lilin yang menyala, dan benda-benda ritual yang tampak kuno. Ari merasakan hawa aneh yang menyelimuti ruangan itu. Dia mendengar suara pelan seperti gumaman yang berasal dari sekitarnya. "Apakah ada orang di sini?" tanya Ari dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya gema suaranya sendiri yang kembali. Saat dia mencoba berdiri dari kursi, tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Dia melihat ke tangannya dan mendapati bahwa pergelangan tangannya diikat dengan tali yang tidak terlihat. Semakin keras dia mencoba melawan, semakin kuat cengkraman itu. Lalu, pintu di ujung ruangan terbuka perlahan, memperlihatkan sosok bayangan besar yang melangkah masuk. Sosok itu tinggi, dengan jubah hitam panjang yang menyapu lantai. Wajahnya tersembunyi di balik tudung, tetapi matanya bersinar merah menyala. "Kau tidak seharusnya berada di sini." Suara sosok itu berat dan bergema. Ari merasakan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. "Aku hanya ingin keluar," katanya sambil berusaha melepaskan diri dari ikatan tak terlihat itu. Sosok itu mendekat perlahan, dan dengan satu gerakan tangan, semua lilin di meja itu padam, meninggalkan ruangan dalam kegelapan total. Dalam gelap, Ari mendengar suara anak kecil yang pernah dia lihat sebelumnya. "Dia akan mengambilmu sekarang. Aku mencoba memperingatkanmu, tapi kau tidak mendengarku." Suara itu terdengar penuh kesedihan, tetapi juga seperti menggema dari segala arah. Tiba-tiba, sebuah cahaya kecil muncul dari salah satu buku di meja. Buku itu terbuka dengan sendirinya, dan halaman-halamannya berputar dengan cepat. Di halaman terakhir, ada gambar keluarga yang wajahnya mirip dengan yang ada di foto yang dia temukan sebelumnya. Namun, wajah mereka kini berubah menjadi serangkaian simbol aneh yang berkilauan dalam cahaya redup. Sosok berjubah itu mendekat ke meja, menutup buku itu dengan keras. "Kebenaran yang kau cari ada di sini, tetapi kau harus membayarnya dengan nyawamu," katanya dengan nada mengancam. Ari hanya bisa diam, tubuhnya membeku dalam ketakutan yang tidak bisa dia jelaskan. Tiba-tiba, ruangan itu mulai bergetar. Bayangan-bayangan di dinding mulai bergerak, menciptakan sosok-sosok menyeramkan yang mengelilingi Ari. Dia merasa dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang tidak dia kenali, tetapi semuanya menatapnya dengan mata kosong yang memancarkan kebencian. Ari mencoba melawan ketakutannya. Dia mengingat kamera di tasnya, yang entah bagaimana masih berada di pundaknya. Dengan tangan yang gemetar, dia mencoba mengeluarkannya. Saat dia menekan tombol, cahaya kilat dari kamera menyebar ke seluruh ruangan, seolah-olah mengusir bayangan-bayangan itu. Namun, saat dia melihat layar kamera, yang terlihat hanyalah gambar dirinya sendiri, tetapi dalam keadaan yang berbeda. Tubuhnya tampak kurus, matanya kosong, dan dia mengenakan pakaian lusuh. Di belakangnya, sosok anak kecil itu berdiri dengan senyum menyeramkan. Cahaya dari kamera perlahan memudar, dan ruangan itu berubah sekali lagi. Ari kini berdiri di depan cermin besar, tetapi bayangannya tidak mengikuti gerakannya. Sebaliknya, bayangan itu menatap langsung ke arahnya dan berkata dengan suara berat, "Kau harus memilih, tinggal di sini bersama kami atau menyerahkan satu jiwa untuk menggantikanmu." Ari merasa dadanya sesak.
Aku tidak punya siapapun untuk diserahkan, katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Bayangan itu tersenyum lebar, menunjukkan deretan gigi tajam. Oh, kau salah. Semua orang memiliki sesuatu untuk dikorbankan. Wajah bayangan di cermin semakin mendekat, seolah ingin merobek jarak antara dunia nyata dan dunia di dalam cermin. Ari merasa tubuhnya ditarik mendekat ke kaca besar itu. Dia mencoba melawan, tetapi tarikan itu semakin kuat. Berhenti! Aku tidak mau, teriak Ari, tetapi suaranya hanya memantul kembali dari permukaan kaca. Ketika tubuhnya hampir menyentuh cermin, sosok berjubah hitam muncul kembali di sudut ruangan. Kali ini, dia membawa sebuah tongkat panjang yang ujungnya berkilauan merah. Pilihanmu semakin tipis, kata sosok itu dengan suara berat. Waktumu hampir habis. Kau tidak bisa kabur dari sini tanpa memberikan apa yang kami inginkan. Ari mulai berpikir dengan panik. Apa yang kau inginkan dariku? Aku hanya ingin keluar dari sini, katanya dengan suara penuh keputusasaan. Sosok berjubah itu tertawa pelan. Suara tawanya terdengar seperti gema ribuan jiwa yang menderita. Kami ingin sesuatu yang berharga. Sesuatu yang tak tergantikan. Kami ingin jiwamu. Ari menelan ludah dengan susah payah. Aku tidak bisa memberikan jiwaku, teriaknya. Sosok berjubah itu mendekat dan mengarahkan tongkatnya ke arah Ari. Ujung tongkat itu mulai bersinar semakin terang, dan udara di ruangan itu menjadi lebih panas. Jika kau tidak mau menyerahkan jiwamu, maka kau harus menemukan jiwa lain untuk menggantikanmu, katanya dengan nada dingin. Aku tidak punya siapapun. Ari berteriak, suaranya bercampur antara ketakutan dan kemarahan. Namun, sosok berjubah itu hanya tertawa. Oh, kau salah. Semua orang memiliki sesuatu atau seseorang untuk dikorbankan. Pikirkan baik-baik, anak muda. Waktumu hampir habis. Bayangan di cermin mulai berbicara lagi, kali ini dengan suara yang lebih menyeramkan. Aku akan membantumu, katanya. Berikan aku nama. Nama seseorang yang akan datang menggantikanmu di sini, dan aku akan membiarkanmu pergi. Ari terdiam, pikirannya berputar cepat. Siapa yang bisa dia korbankan? Apakah dia benar-benar tega melakukan itu? Waktu terus berjalan, dan tekanan semakin besar. Bayangan di cermin semakin mendesak, dan sosok berjubah hitam mulai mengayunkan tongkatnya ke udara, menciptakan angin kencang yang menghantam tubuh Ari. Pilih sekarang, atau kami akan mengambilmu selamanya, kata sosok berjubah itu dengan nada memekakan telinga. Dalam kepanikan, Ari memikirkan nama seseorang dari masa lalunya. Seorang teman lama yang pernah mengkhianatinya, yang membuatnya kehilangan segalanya. Dia pantas menerima ini, pikir Ari, mencoba membenarkan tindakannya. Dengan suara bergetar, dia menyebut nama itu. Begitu nama itu keluar dari bibir Ari, ruangan mendadak berhenti bergetar. Udara yang sebelumnya penuh tekanan berubah menjadi hening, nyaris membuat telinga Ari berdengung karena ketenangan yang tiba-tiba. Sosok berjubah hitam menunduk sedikit, seolah menyetujui pilihannya. Kau telah membuat keputusan, katanya pelan, tetapi suaranya masih menggema di seluruh ruangan. Bayangan di cermin tersenyum lebar. Dengan gerakan lambat dan mengerikan, bayangan itu mulai merayap keluar dari kaca, membentuk sosok anak kecil yang sudah tidak asing lagi bagi Ari. Anak itu memegang tangan Ari dengan dingin, seperti es, dan berkata, "Terima kasih. Kami sekarang akan memiliki jiwa baru." Ari merasa tubuhnya lemas. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya akan terjadi pada orang yang namanya disebutkan, tetapi satu hal yang pasti, dia telah menyerahkan seseorang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia memandang sosok berjubah hitam yang kini berdiri di samping anak kecil itu, seolah mengawasi proses yang sedang berlangsung. Dengan tongkatnya, sosok itu menggambar simbol di udara, dan seketika cahaya terang menyilaukan mengisi ruangan. Ketika Ari membuka matanya, dia tidak lagi berada di ruangan penuh kegelapan itu. Sebaliknya, dia berdiri di luar rumah tua yang menyeramkan. Langit mulai cerah, dan matahari pagi menyelinap di antara pepohonan. Napas Ari terengah-engah,
seolah dia baru saja selesai berlari maraton. Kamera di tangannya terasa berat, dan dia menyadari bahwa memori kartunya penuh dengan foto-foto aneh dari dalam rumah. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Di salah satu foto terakhir yang dia lihat, ada gambar dirinya berdiri di depan rumah, tetapi di belakangnya terdapat sosok anak kecil dan bayangan berjubah hitam yang tersenyum puas. Foto itu bukan sesuatu yang dia ambil sendiri. Ari ingin segera pergi dari tempat itu, tetapi langkahnya terasa berat. Dia menoleh sekali lagi ke rumah yang kini terlihat seperti bayangan masa lalu, tetapi ada sesuatu yang berbeda pada pintu depannya. Terdapat coretan besar dengan darah kering yang berbunyi, "Pilihanmu telah mengubah segalanya." Perasaan bersalah mulai menggerogoti Ari saat dia berjalan menjauh. Dia tahu bahwa dia telah menyelamatkan hidupnya, tetapi dengan harga yang tidak pernah dia bayangkan akan dia bayar. Pikiran tentang temannya yang namanya dia sebut membuat hatinya semakin berat. Ketika Ari kembali ke kota, dia mencoba menjalani hidup seperti biasa, tetapi mimpi buruk terus menghantui tidurnya. Sosok anak kecil dan bayangan berjubah hitam selalu muncul, mengingatkannya pada keputusan yang dia buat. Pada suatu malam, dia menerima pesan di ponselnya dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, "Kami akan kembali untukmu suatu hari nanti." Ari terdiam, menyadari bahwa mimpi buruknya belum berakhir. Rumah tua itu mungkin jauh dari jangkauan, tetapi pengaruhnya tetap hidup, membayangi setiap langkah yang dia ambil. Dia tahu bahwa ketika waktu itu tiba, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri lagi. Namun, hari-hari berikutnya menjadi semakin aneh. Ari mulai melihat bayangan anak kecil itu di sudut-sudut ruangannya, di refleksi kaca jendela, bahkan di keramaian jalan. Kadang-kadang, suara-suara bisikan dari dalam rumah itu kembali terdengar, meskipun dia berada bermil-mil jauhnya. Dalam ketakutannya, Ari mencoba menghapus jejak apapun yang menghubungkannya dengan rumah itu. Dia membakar foto-foto yang ada di kameranya, tetapi anehnya, foto-foto itu selalu kembali ke mejanya keesokan harinya. Bahkan kamera yang dia rusak dengan sengaja terlihat utuh dan berfungsi kembali seakan tidak pernah disentuh. Tidak peduli apa yang dia lakukan, rumah itu tetap menghantui dirinya. Sampai suatu malam, Ari mendengar suara ketukan di pintunya. Ketukan itu lembut, tetapi terasa menyeramkan. Dengan tubuh gemetar, dia membuka pintu dan mendapati sebuah paket kecil tergeletak di depan pintu. Tidak ada siapapun di luar sana. Dia membawa paket itu masuk dan membukanya. Di dalamnya terdapat kotak musik tua yang mirip dengan yang dia lihat di kamar anak kecil di rumah itu. Ketika dia menyentuh kotak musik itu, melodi lembut mulai bermain. Ari merasa seluruh tubuhnya membeku, seolah-olah dia kembali ke rumah itu. Udara di sekitarnya menjadi dingin, dan dia mendengar suara bisikan lagi. "Waktumu hampir habis," suara itu berkata. "Kami sudah memberimu waktu untuk menikmati hidupmu, tetapi sekarang kau harus membayar dengan nyawamu." Ari mencoba melawan perasaan ketakutan itu, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Sosok anak kecil itu muncul di sudut ruangan, menatapnya dengan mata kosong. "Kau tidak bisa lari lagi," katanya dengan suara menggema. "Kau milik kami sekarang." Lampu di ruangan Ari mulai berkedip-kedip, dan bayangan-bayangan gelap mulai mengelilinginya. Dengan napas terengah-engah, dia mencoba melarikan diri, tetapi pintu rumahnya terkunci dari luar. Melodi kotak musik itu semakin keras, hingga suara itu memenuhi seluruh ruangan. Tiba-tiba, Ari merasa tubuhnya tertarik ke dalam bayangan besar yang kini memenuhi ruangan. Dia mencoba berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Saat bayangan itu menelannya, dia melihat sekelebat wajah teman lamanya yang dia korbankan. Temannya tampak menatapnya dengan tatapan penuh kebencian, sebelum menghilang dalam kegelapan. Ketika Ari tersadar, dia mendapati dirinya kembali di depan rumah tua itu. Kali ini, pintu rumah terbuka lebar, seolah-olah mengundangnya masuk lagi. Di dalam, suara tawa anak-anak dan melodi kotak musik terdengar menggema, menyambut kembalinya jiwa yang sudah menjadi milik mereka. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Langit di atas rumah itu berubah menjadi hitam pekat, seolah menyatu dengan rumah tersebut. Suara dari dalam rumah semakin keras,
Seperti ribuan orang berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dimengerti. Ari mencoba berbalik dan melarikan diri, tetapi kakinya tidak bisa bergerak. "Kau pikir kau bisa kembali ke kehidupan lamamu?" Suara berjubah hitam itu terdengar, meskipun sosoknya tidak terlihat. "Kau telah memilih, dan pilihan itu bersifat abadi." Bayangan dari dalam rumah perlahan merayap keluar, mengubah rerumputan di sekitarnya menjadi layu dan mati. Ari berusaha melepaskan diri dari bayangan yang menyentuh kakinya, tetapi dia hanya bisa berdiri terpaku. Tubuhnya kaku seolah-olah dia adalah bagian dari tanah itu sendiri. Suara ketukan keras kembali terdengar. Kali ini bukan dari pintu rumah, tetapi dari dalam kepalanya. Ari merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah pikirannya sedang diretas oleh kekuatan yang tidak terlihat. "Kau akan tinggal bersama kami." Suara anak kecil itu terdengar lagi, tetapi kali ini suaranya bergabung dengan banyak suara lain, menciptakan harmoni yang mengerikan. Saat tubuhnya perlahan diselimuti oleh kegelapan, Ari menyadari satu hal, dia tidak pernah benar-benar meninggalkan rumah itu. Semua yang terjadi sejak dia menyebut nama temannya hanyalah ilusi. Cara rumah itu mempermainkan mangsanya sebelum mengklaim mereka sepenuhnya. Cahaya terakhir yang dia lihat adalah lampu dari kotak musik yang masih berputar, memainkan melodi yang akan terus menggema di kegelapan abadi yang kini menjadi rumahnya. Terima kasih telah membaca cerita ini. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan menekan tombol subscribe, like, dan share cerita ini kepada teman-teman kalian. Kami akan terus menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya untuk kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya.